Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Tantriyanti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Standar Nasional Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, apa sih yang dimaksud Standar Nasional Pendidikan? Nah, Standar Nasional Pendidikan itu merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Dalam Standar Nasional Pendidikan ini memiliki 8 standar, yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam ada standar sarana dan prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Nah, yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Nah, standar kompetensi lulusan ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Jadi, setiap peserta didik yang lulus itu dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, yang kedua itu ada standar isi ini merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, pada standar isi ini mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh setiap siswa pada suatu jenjang pendidikan. Dengan kata lain, standar isi ini merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Nah, standar isi ini memuat beberapa hal, di antaranya pertama, kerangka dasar dan kalender akademik, yang kedua, beban belajar, yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan yang terakhir ada kalender akademik. Nah, yang ketiga yaitu proses. Standar proses ini merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar pendidikan. Nah, standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan. Adapun tujuan standar proses ini diantaranya memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, dan mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai. Nah, dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, itu akan lebih terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatnya dari guru yang telah menjelaskan materi. Nah, standar proses ini meliputi beberapa hal, di antaranya yang pertama perencanaan pembelajaran atau yang seperti yang kita ketahui yaitu modul ajar atau RPP. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada setiap kelas atau sekolah. Yang ketiga itu penilaian proses pembelajaran, biasanya yang dilakukan pada pertengahan semester atau akhir semester. Nah, yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini biasanya mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian ini
ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan atau kemampuan pemahaman peserta didik serta keberhasilan proses yang telah dilalui peserta didik. Nah, dalam penilaian pendidikan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu diantaranya yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik. Dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik ini seperti pengumpulan informasi atau data mengenai capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar. Nah, yang kedua yaitu penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah. Nah, dalam penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah ini biasanya dilakukan dalam proses pengumpulan informasi atau data mengenai capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah, seperti pada pertengahan semester atau ujian tengah semester atau pada akhir semester yang biasa kita ketahui yaitu UAS. Nah, yang kelima yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik maupun tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Nah, apa sih perbedaan pendidik dengan tenaga kependidikan? Pendidik ini merupakan tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik, atau bisa juga kita sebut sebagai guru. Nah, sedangkan tenaga kependidikan ini merupakan semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Nah, jangan keliru ya antara pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, jadi standar ini dibuat guna sebagai mekanisme seleksi agar menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional, dan berkompeten di bidangnya. Nah, standar pendidikan yang baik ini akan menjadi sangat baik apabila didukung dengan SDM yang baik pula. Maka dari itu, untuk menciptakan SDM baru yang memiliki kualitas yang baik, harus dengan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang baik pula agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya yaitu standar sarana dan Standar sarana dan prasarana ini merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, standar sarana dan prasarana ini mencakup kriteria umum sarana yang terdiri dari perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan seperti buku, dan sumber belajar lainnya, serta kelengkapan lain yang wajib dimiliki oleh tiap-tiap sekolah atau madrasah. Selanjutnya, kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan bangunan, ruang-ruang seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan lain-lain, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Nah, sarana dan prasarana pendidikan di sini berperan dalam proses pembelajaran di kelas yang berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Jadi, dari peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan itu wajib menjaga sarana dan prasarana pendidikan karena baik sarana maupun prasarana itu merupakan alat untuk menunjang kegiatan belajar agar tercapai tujuan dari pendidikan. Nah,
Prinsip dalam menentukan sarana dan prasarana itu diantaranya yang pertama, menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua itu menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga itu ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Nah, yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Jadi, standar pengelolaan ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengelolaan satuan pendidikan ini menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah. Standar ini mencakup rencana, tata cara, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan dengan tujuan agar efisiensi kegiatan pendidikan dapat tercapai. Dalam standar ini dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya yang pertama, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang kedua, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga yaitu standar pengelolaan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi, standar ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan sekolah yang biasanya dikelola oleh bendahara sekolah. Jadi, proses pendidikan dapat terselenggara karena adanya pembiayaan berkelanjutan. Nah, pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen. Di antaranya, yang pertama itu biaya investasi. Biaya investasi ini seperti penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Yang kedua yaitu biaya personal. Biaya personal ini meliputi biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar dapat mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga yaitu biaya operasi. Biaya operasi ini meliputi gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan habis pakai termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. Nah, sekian sedikit penjelasan mengenai materi Standar Nasional Pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!